Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita sambut firman Tuhan. Hanya oleh darah Yesus. Mari kita doa. Kami muliakan Allah kami yang ajaib, yang bisa membuktikan kealahanmu, bahwa Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Bahkan yang berkata 2-3 orang berkumpul namamu, Engkau akan mengabulkan doanya. Engkau memberikan apa yang diminta, bahkan memberikan apa yang dicari. Maka di hari ini Tuhan, acara ini online ke setiap rumah, artinya kumpul lebih dari 2 orang. Kami 2 setiap rumah tangga yang memperhatikan acara ini. Engkau hadiri mereka, Tuhan berkati mereka, agar mereka semua agar termasuk surga, menjadi warga surga, agar mereka semua diberkati, bebas dari kutuk, sakit, dan beritaan. Tidak seorang pun kena pesona, kami patahkan kuasa setan dan kuasa gelap, agar mereka bebas pesona, bebas rosasi, bebas segala kutuk penyakit apapun. Kami serahkan mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Siapapun berarti kasar ini, mereka punya rumah demi doa kami. Mereka punya rumah di surga, agar keluarga mereka diberkati, menjadi warga surga, agar mereka doa kami, rumah tangga mereka dijaga pasukan mereka, karena Engkau yang ajar hamba bahwa warga surga dijaga oleh malaikat. Kami doa siapa yang sakit sembuh, kami tolak kutuk resasi, kami tolak kutuk penyakit dan penderitaan. Kami doa, kabulkan doa kami, agar setiap memperhatikan acara ini, mereka didoakan, dikabulkan. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini saya akan khotbah bahwa apa gunanya punya dunia isinya, hilangnya. Jadi betapa kita satu jiwa, harganya lebih dari dunia isinya. Jadi ada kan ngoroti diri kita, bahwa kita ini sebagai warga surga. Sebagai warga surga, harganya lebih dari dunia isinya. Ya kalau orang tidak kasih, ya urusan masing-masing, tapi yang penting masuk tahun 2021 ini Anda betul bertobat. Saatnya untuk betul-betul mencari kerajaan surga. Saya betul hidup yang suci kudus, agar Anda dan saya, keluargamu, keluargaku nanti tinggal di surga. Bahkan Anda dijanjikan Tuhan rumah di surga. Maka kita baca itu buka di sini, yaitu di Matius 16. Matius 16 ayat 26 sampai 28. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan bahwa apa? Bahwa kita satu jiwa, harganya lebih dari dunia isinya. Kenapa, so? Kalau kita sampai kehilangan nyawa kita, gimana diganti? Nyawa kita, kalau hilang nyawa kita, yang terhilang bisa masuk neraka. Saya pernah lihat neraka, so. Saya pun mengatakan kepada Anda, saya ini pendeta di persatuan. Saya enggak mau melayani. Tiap hari doa, Tuhan pilih orang lain. Lebih baik, lebih suci. Suatu hari saya diancam. Saya lihat Yesus di langit, manggil malaikat, kamu cari Farisi. Malaikat jemput saya dibawa ke neraka, ke tepi neraka. Lihat Farisi,
Yang merintah kamu tuh Yesus Kristus yang punya kerajaan surga. Kalau kamu tidak ikut dia, hari ini neraka. Betapa mengerikan. Itulah pertama kali saya neraka. Orang terhilang itu masuk neraka. Saya ketakutan. Saya tiba-tiba berlutut, Tuhan, saya siap lari. Tapi saya orang yang nggak mau lari. Kenapa saya orang yang tidak menegur orang? Saya ingin sesama itu saling ngampuni, saling ngasih. Saya doa Tuhan apa tidak bisa negur orang. Apa tidak mau lukai orang. Apa kata Tuhan? Bilang saja aku yang negur. Jadi kalau saya salah ngomong, saya nggak boleh khotbah lagi. Saya diutus Tuhan untuk mengatakan yang Tuhan yang negur. Bukan saya, maksudnya kamu bilang yang negur Tuhanmu Yesus. Jadi kalau orang hilang nyawanya yaitu ke neraka. Suatu hari kiamat langit bumi lenyap yaitu termasuk bulan bintang. Tapi firman Tuhan tidak bisa lenyap. Maka Anda akan Yesus datang di langit, maka Anda akan dijemput Tuhan ke surga. Maka kita berjuang untuk bisa dijemput Tuhan Yesus untuk dibawa ke surga. Jadi kalau orang kehilangan nyawanya, cara nebusnya bagaimana? Maka Tuhan juga mengatakan apa? Yaitu supaya Anda taat pada firman Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Kamu nanti dituntut untuk apa? Perbuatanmu. Jadi hati-hati Alkitab mengatakan di Wahyu 20, di surga ada kitab Anda warga surga. Tapi juga ada kitab lain. Yaitu Anda segala perbuatan kita, hidup kita tercatat surga. Maka Anda dituntut ucapan perbuatanmu, pikiranmu, segala perbuatan dicatat. Hati-hati. Tuhan tahu pikiran kita, perbuatan kita. Maka sekali lagi hati-hati. Anda terekam di surga. Saya pun ucapan saya waktu kecil, suatu hari dituntut Tuhan. Jadi waktu kecil saya belum ngerti ya apa-apa. Tapi terucap saat dituntut ucapan saya. Yaitu apa? Ini ketemu pendiri agama yang mau korban untuk kita, untuk saya dengan ibu kita. Saya ingin ketemu pendiri agama yang mau korban, memberi jalan ke surga gampang. Saya dituntut ucapan saya. Di hari terakhir saya coba Tuhan dituntut ucapan saya. Harus kamu punya nasar apa? Saya nggak khawatir nasar. Ternyata nasar saya ingin ketemu pendiri agama yang memberi jalan ke surga gampang, yang memberi pengakuan dosa kita. Sekali lagi, Tuhan mengatakan kepada muridnya, di antara kamu nanti ada yang masih hidup. Oh Yesus datang, itu Yohanes. Yohanes ada murid yang paling kasih Tuhan. Dia seorang martir. Disebut apa? Dia dibakar tidak mati. Dia ditumbak nggak mati. Disiksa tidak mati. Digoreng tidak mati. Bahkan ada air panas. Direbus nggak mati. Karena nggak bisa mati. Thomas dilempar di Pulau Patmos. Jadi Patmos itu ombaknya gede. Jadi orang sudah di situ. Saya pun ingin ke sana, tapi saya dengar ombaknya terlalu besar. Saya nggak jadi ke sana. Maka maaf kalau Tuhan bisa berkat, saya martir Yohanes. Jadi saya diberi Tuhan karena saya seorang martir Yohanes. Kenapa? Karena siap ke neraka untuk Anda. Jadi saya punya berkat dari Tuhan. Aku pilih kamu karena kamu seorang martir. Seperti Yohanes. Saya akhirnya aku mencari orang martir. Maka saya martir Yohanes. Maka itulah dites saya betul-betul. Saya dites yang terakhir dites. Saya
lihat neraka, saya mau ke neraka. Tuhan hamba tidak mau ke surga, tidak mau ke neraka. Itulah kadang-kadang orang nggak ngerti saya. Katakanlah mungkin ada orang yang medek ucapan saya, tapi digabung-gabung yang membuat seolah-olah artinya jadilah kalimat demi kalimat dihubung-hubungkan. Misalkan soalnya itu, katakanlah misalkan tuh, saya pernah bilang, Tuhan hamba akan neraka. Bukan Tuhan maksud saya. Kalau saya katakanlah ngomong dusta itu iblis dan setan. Jadi sekali lagi, Anda dan saya harus berjuang untuk masuk kerajaan surga. Karena ternyata apa? Tubuh jiwa roh kita lebih berkah dari dunia isinya. Kenapa? Kalau orang akhir zaman hari kiamat atau waktu masuk alam roh, orang dosa, kalau di neraka nggak ada artinya. So. Di surga ada artinya, kenapa? Di surga ada pesta di surga. So. Maka kejar. So. Saya punya perintah Tuhan untuk apa? Jemaat besar di surga. Dilihat di Paris, lihat. Jemaat banget besar surga. Kamu tetap melayani di sini. Jadi saya dipilih Tuhan. Lihat semua sangat besar di surga. So. Dan ketika itu saya berat. Kenapa tidak mau di sini? Saya minta ke Taman Eden. Taman Eden itu santai. So. Santai apa? Cuma taman. Kan kalau dimasuk melayani orang banyak. Karena pesta di surga. Maka saya di dunia. Urusan Anda akan Anda ke surga. Tapi di alam roh nanti. Tuhan, kamu melayani di sini bersama orang kudus. Tetap Anda nanti pesta. Maka itulah kalau sampai benar. Saya ingin memberi ayat yang dimana apa dunia maisinya. So. Yaitu bagaimana Tuhan beri contoh gambar bagaimana kalau orang yang melupa diri, diberkati Tuhan, diberi kelimpahan, tetapi melupa diri. Maka saya beri ayat ini peringatan Tuhan bagi orang yang kata kaya raya, yang berkelimpahan, tetapi hilang nyawanya. So. Maka ayat ini gambarkan, yaitu Lukas 16. Tuhan gambarkan sendiri. Bagaimana kalau orang hilang nyawanya. Katakan mengerikan di lautan api. Tapi Anda yang taat pada firman-Nya, maka Anda dapat berkat pesta di surga. Kita baca di Lukas 16. Lukas 16 ayat 19 sampai 27. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita dan sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Demikian firman Tuhan.
Jadi Anda perhatikan, Tuhan Yesus gambar ke orang kaya raya, hidup foya-foya, tapi hilang nyawanya karena dia memperkaya diri, karena dia tidak perhatikan orang menderita, tidak perhatikan orang yang kelaparan. Maka kita dituntut untuk selalu perhatikan pada orang menderita. Saya yakin, kenapa Tuhan bilang saya pulang kuliah dulu, saya menduduk orang-orang pengemis. Saya berpikir ingin nolong mereka. Ya pengemis kan biasa jelek. Tapi saya bahagia. Saya nangis lihat orang pengemis. Saya berpikir bagaimana nolong mereka. Saya berpikir akan suatu hari membuat suatu rumah besar. Nampung orang-orang gelandangan. Itu ciri hidup saya. Cita-cita hidup saya. Cita hidup saya ingin korban karena saya nggak duniawi. Saya bersama ibu saya dikasih uang. Sekalian ambil uang buat saya nggak mau. Saya nggak duniawi. Orang ngasih sekolah uang ada, saya nggak mau. Padahal saya perlu, saya tidak, saya selalu tolak. Saya nggak pernah minta-minta. Gereja pun mula-mula, kalau saya disuruh kolektor, saya kaget. Saya bilang doa Tuhan, hamba haram kalau minta-minta, hamba tidak mau minta-minta. Kenapa? Ketika itu harus sewa gedung, bayar kita belum persiapan, gereja lain, kita sewa gedung, peralatan sound system segala, mic segala macam-macam. Tapi kita bayar sendiri. Maka harus persembahan untuk gereja, untuk apa? Untuk pendetanya. Jadi zaman saya pun lama-lama ibu, pendeta yang ngambil, kita nggak ngambil apa-apa. Tapi Tuhan akhirnya apa? Pasti kamu kolektor untuk sebuah gerejamu berkembang. Jadi kita persembahan itu Tuhan ngasih saya untuk perkembangan gereja. Gereja sudah punya banyak gedung, punya gereja nias yang bagus, punya gedung sendiri, bahkan kita akan bangun gereja yang besar. Juga dalam bulan depan akan bangun gereja yang baru, bahkan luasnya ribuan meter. Jadi artinya apa? Kalau gereja masuk tergantung sikap gembalanya. Dia ngambil uang tidak. Saya tidak. Saya orang yang haram minta-minta. Tapi saya ada honor tingkat manajer. Maka saya usah bilang kepada rekan pendeta, jangan minta-minta atau minta per bulan. Kalau kamu minta-minta, gak dihargai orang. Orang mana tuh? Orang minta-minta gak dihargai. Begini, gak dihargai orang. Kalau saya selalu bilang rekan pendeta, kamu itu pegawai Tuhan. Tuhan tahu hidupmu, kehidupan hidupmu. Anda perlu diatur Tuhan. Saya percaya rekan pendeta di TPS, kalau kecukupan, bahkan kalau sampai ada enggak kekurangan, bolehlah bersama saya bantu. Maka Tuhan menggambarkan orang di neraka, orang yang kaya raya, hidupnya mewah. Ternyata apa? Tuhan gambarkan melalui Abraham berkata, kamu waktu hidup di dunia, kamu hidupnya foya-foya, hidupnya mewah. Tapi Lazarus yang dibangun Abraham, Tuhan yang gambarkan, dia menderita. Biarlah dia diberkati, tapi orang yang kaya raya itu tidak perhatikan waktu Lazarus di depan rumahnya, di depan rumah orang kaya ini enggak diperhatikan. Saya selalu menolong orang lain. Maka orang kaya ini akhirnya apa? Masuk neraka, dicap karena hidup foya-foya. Orang kaya bisa aja kalau kerja sendiri bagus, tapi ada orang kaya korupsi. Negara besar Amerika saja digambarkan beritanya ada korupsi. Maka sekali lagi supaya Anda jangan korupsi, lebih-lebih pendeta jangan minta-minta. Anda nggak dihargai kalau minta-minta macam-macam. Cuma ngerti Anda kalau Anda tidak minta-minta. Nah, sekali lagi perhatikan
bahwa Lazarus yang menderita ada borok, yaitu didatangi anjing-anjing menjilat. Tapi dia terlalu menderita miskin. Maka Abraham bilang orang kaya itu di neraka, bahwa dia dapat berkat di bumi menderita, dia dapat berkatnya. Tapi orang kaya itu minta Lazarus nyelupkan dia di air. Jadi betapa di neraka lautan api kan tidak ada air. So. Kasihan minta satu tetes saja dicelupkan ujung jarilah. Anda perhatikan betapa minum tidak ada, makanan tidak ada, api makanya Tuhan yang gambarkan saat ini pernah lihat neraka. So. Pertama kali saya lihat saya takut, mengerikan. So. Tapi yang terakhir saya kuat. Saya bisa berlutut cium kaki Tuhan, hamba tidak mau surga. Saya sudah kembali belas kasih kepada sesama, hamba tidak mau surga. Maka orang, maaf kalau kadang orang nggak ngerti saya, mungkin ada orang yang suka ayat-ayatnya dipisah-pisah, dia digabung. Tapi kalau pernah saya bilang, yaitu dia orang seperti aku, mungkin dia gabung dengan kata-kata yang tidak etik. Tapi saya bisa berkata, saya pendeta persatuan. Kenapa? Karena saya akan di neraka kalau tidak melayani yang seakhirnya saya bertobat, tapi akhirnya apa? Saya cinta orang miskin, cinta orang menderita. Maka saya bilang, apa ada orang seperti saya atau orang mau ke neraka? Orang sekali lagi, kalau saya sampai terucap, enggak sengaja, enggak ada orang seperti saya. Siapa berani ngomong, cium kaki Tuhan air mata cucuran, Tuhan hamba tidak mau surga. Padahal Tuhan Yesus di sampingnya, yang bilang ke surga, hamba tidak mau ke surga, hamba ke neraka. Mana ada orang berani seperti itu? Tidak ada, tidak ada. Di Alkitab juga nggak ada orang mau ke neraka. Saya orangnya so, yang mau ke neraka untuk Anda. Maka jangan ngeri pada saya. Usaha disayang Tuhan, diberkati Tuhan, memberikan kuasa menganggur yang kuasanya besar di muka bumi. Maka di gambaran Tuhan gambar apa? Kalau orang kaya raya tapi karena sirih payah, oke lah. Tapi kalau kaya dasar so, orang yang kaya raya karena korupsi, kaya raya karena nipu atau dusta orang, so, maka ada saja orang-orang seperti itu. Kaya karena apa? Karena tidak jujur. Padahal Tuhan terus bilang sama saya, waktu saya diberi Tuhan, aku cari kamu karena kamu orang jujur. Tuhan katakan seorang jujur. Saya tidak kenal dusta, tidak dikasih uang orang, nggak mau mana so. Sama ibu dilihat uang banyak sekali so. Suruh ngambil saya nggak mau. Ya kayak ngambil 60 juta so. Tuh. Akhirnya ngambil, dipaksa ngambil so. Saya pernah kerja di istana. Orang mau kasih satu koper uang, saya nggak mau. Saya dari apa? Tuhan, saya orang yang jujur. Saya orang jujur, maka Tuhan beri saya. Maka pertama beri Tuhan harus jujur. Jujur pikirannya, perkataannya, perbuatannya. Kalau Anda jujur, diberi Tuhan penuh kuasa. Kalau Anda suka dusta, nipu, kenapa? Kenapa? Seperti waktu awal jatuh dosa, ditipu iblis. Itu iblis. Itu iblis. Saya sampai kepada Anda, didustai, maka Tuhan pernah katakan apa? Dusta itu anak iblis. Karena yang dustai Hawa untuk makan buah kehidupan, dia akhirnya dosa, diusir dari Taman Eden. Karena iblis, maka Tuhan pernah berkata, kalau orang dusta itu anak iblis, orang dusta. Kalau saya dusta, harus dilempar neraka. Kalau saya dusta. Maka sekali lagi, Anda jaga mulutmu. Jangan dusta. Dusta anak iblis.
Maka sekali lagi, orang dusta nggak dibagi Tuhan. Kalau orang dusta nggak bisa ke surga, dikatakan kita Wahyu. Sabri ayat yang terakhir. Jadi Tuhan gambarkan orang yang foya-foya, mentingkan pribadinya. Digambarkan ke neraka, nggak ada minuman. Tapi Lazarus yang menderita miskin, dihibur. Tuhan yang gambarkan apa berkata, dia waktu dia menderita, maka dihibur di surga. Digambarkan, Tuhan gambarkan di bangun Abraham. Sekali lagi, mari kita katakanlah kalau diberkati, jangan karena Anda suri atau nipu, Anda bersungguh berkeluhan, tapi jangan Anda kalau orang mengemis ya lupa, jangan lupa sama pengemis. Saya nggak pernah lupa waktu belum jadi pendeta saya sini, tapi kalau saya pulang kuliah, saya mampir duduk sama pengemis. Saya nangis untuk mereka, ingin bantu mereka. Di hari tuanya satu ingin membuat rumah besar, mall besar untuk para pengemis. Maka hati-hati bahwa kita ini hidup kita dicatat. Suatu hari Tuhan pertanyakan hidup kita. Maka perhatikan, jangan dusta, jangan fitnah. Fitnah itu lebih keras dusta. Besok Anda fitnah sama pendeta besar, pendeta terkenal. Wah, dan nanti di neraka dusta nggak fitnah. Anda fitnah pendeta. Anda tidak berdusta tambah fitnah. Anda nanti diintip neraka. Tuhan yang ngomong bukan saya. Diintip di neraka, di bak neraka. Nggak ada satu tes air pun. Maka Anda jangan nipu orang, jangan dusta orang, maka jangan fitnah orang. Kalau Anda fitnah orang, maka Anda nanti diintip di neraka. Hati-hati, ucapan saya perhatikan. Kalau Anda sampai nipu orang, fitnah orang, Anda nanti diintip neraka. Ayat terakhir ada orang suatu dusta itu nggak bisa ke surga. Jadi kita perhatikan di sini bahwa Tuhan menggambarkan lagi juga bagaimana Anda harus bersikap untuk ke surga. Yaitu di dalam Lukas 13:23 menggambarkan bagaimana Anda harus ke surga. Lukas 13 ayat 23 sampai 28. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan di kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat teratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Demikian firman Tuhan. Saya orang yang tidak nyuruh orang. Saya tidak mau jadi pendeta. Tuhan kalau jadi pendeta negur orang. Hamba tidak bisa negur orang. Tidak mulai orang. Ya akhirnya saya dipaksa Tuhan bilang yang ngomong aku. Jadi maaf kalau saya ngomong keras, ada neraka, ada surga. Maka itu perintah Tuhan, bukan kehendak saya. Kehendak saya maunya nyenangi orang, korban orang, bahkan saya suka
mau nangis untuk orang miskin. Hidup saya satu untuk nolong orang sejak saya remaja. Maka apapun yang saya kerjakan berhasil. Saya ingin jadi direktur perusahaan besar jadi, saya ingin jadi perusahaan besar jadi, saya terkabul semua doa saya. Cita saya kenapa? Karena satu hal, saya memperhatikan orang kecil, orang miskin, saya ingin bangun mes yang besar untuk orang-orang miskin. Jadi perhatikan, ke surga itu sulit, Son. Maka Tuhan katakan, berjuanglah masuk surga. Kenapa? Pintu surga sempit, Son. Kenapa? Anda banyak peraturan ke surga. Misalkan, saya perintah dari Tuhan, waktu diundang ke surga. Masih kamu kembali kue. Untuk orang ke surga, harus surga Anda. Anda harus suci pikiranmu, perkataanmu, untuk ke surga. Jadi Tuhan tahu pikiranmu. Supaya kau berkata, Tuhan tahu pikiranmu direkam. Juga perkataanmu direkam, hati-hati. Pikiranmu, perkataanmu, dan lebih perbuatan. Tuhan tahu Anda berpikir, berkata, juga lebih berbuat. Jadi Tuhan mendatangkan saya seruka Anda. Seruka Anda suci berpikir. Suci perkataan, perbuatan. Maka perkataan jangan dusta, jangan nipu, jangan fitnah. Kalau Anda fitnah orang nggak bisa ke surga. Tuhan yang ngomong, dusta saya nggak bisa ke surga. Lebih orang fitnah orang, lebih Anda berani fitnah pendeta. Ada di intip neraka dia, Anda dosa. Ada ayatnya. Anda kalau fitnah gereja, fitnah pendeta, Anda akan di neraka. Saya bukan omong kosong. Saya sampaikan ini karena Tuhan perintahkan berikan hati. Jadi maksudnya orang ini berkata karena pintu surga ditutup, tapi Tuhan tidak membuka pintu. Orang ini gambaran Tuhan ngedung pintu surga. Dia mengatakan apa? Sudah makan bersama Tuhan. Artinya apa? Dia sudah bersama. Tapi kalau Anda bersama, terus saat ini dengarkan khotbah Risto, Lukas, Yudas tidak ikut bersama Yudas. Anda perhatikan, mulut Yesus satu, yang enggak berjamaah ada Yudas. Sekali lagi, artinya yang Tuhan yang katakan lebih baik Yudas tidak pernah lahir di dunia. Maka Anda perhatikan, Tuhan mengatakan, yang aku pegang roti masuk anggur, dia yang mengkhianati. Jadi pengganti Tuhan, Anda pun mengkhianati sesama, fitnah gereja, pendeta, Anda pun seperti Yudas. Yudas tiba ke neraka setan. Saya pernah lihat film, Yudas tiba ke neraka setan, diinjak-injak, gantung diri pun yang menyediakan gantungan setan. Maka sekali lagi, Tuhan yang mengatakan apa? Ada orang yang mengatakan, sudah Tuhan ngajar di kota-kota, di jalan tempat orang ini. Tapi Tuhan mengatakan hati apa? Maka hati apa? Kalau Anda misalkan pendeta, Anda artinya Anda juga dengar firman Tuhan, tapi Anda tidak jadi pelaku firman. Anda dengarkan tapi enggak jadi pelaku. Hati-hati kalau Anda ngomong dusta, nipu, bukan pelaku, Anda akan ke neraka. Yang ngomong Tuhan bukan saya. Saya ngomong keras enggak seperti, tapi saya demi keselamatanmu, pintu surga sempit. Walaupun Anda berjam terus serang. Kenapa orang kritik saya berjaman? Nanti saya kasih ayatnya. Berjam itu setiap hari. 3 kali sehari. Tuhan yang ajar saya. Maka saya ada berjaman 2-3 kali sehari. Kadang-kadang sampai 4 kali. Maka termasuk dalamnya dia berjaman tapi hidupnya jelek. Jadi Anda rekan pendeta yang percaya jangan seperti Yudas berjaman salah. Roti masuk anggur hanya salah. Anda kalau berjaman artinya apa? Yudas
pencuri, pembina. Maka Anda harus hidup yang suci, hidup yang baik. Angkat perjamuan, tanganmu harus bersih. Kalau tanganmu gak bersih, gak ada kuasa. Tanganmu kotor, gak ada mujizat. Maka saya ingin memberitahu bahwa nanti kan setelah saya ada perjalanan kurso, itu perintah Tuhan, bukan saya. Maka saya beri ayat ini, perintah Tuhan, yaitu berapa kali perjamuan kudus. Mika 6 ayat 6 sampai 7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Mika 6 ayat 6 dan 7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan, kalau Anda, otoritas Anda memimpin gereja, ya perjamuan. Ayat ini saya terima langsung dari Tuhan. So. Artinya apa? So? Korban domba itu gambaran Tuhan Yesus berkorban. Tapi gambaran perjamuan kudus jika 1000 kali. So. 1000 kali punya arti apa? 1000. Sehari so, 3 kali. So. Karena kalau setahun kan 360 hari. 360. Artinya apa 1000? Artinya sehari 3 kali. Ya, saya selalu berjuang untuk bisa perjalanan saya pun, saya punya vonis dokter mati. Gak sengaja, saya perjamuan sama ibu. Pagi, siang, malam. Yang saya divonis mati dokter, operasi otak. Saya nggak tahu perjalanan ada kuasa. Langsung hilang, guys, saya nggak terasa. Saya nggak terasa bahwa melakukan perjamuan itu ada kuasa. So. Maka dikatakan bagaimana menghadap Tuhan. Sekali lagi saya terangkan kenapa 13 selalu ada perjamuan. Saya bagian perjamuan itu perintah Tuhan. Langsung perintah Tuhan pada saya. Karena saya seorang martir. So. Seorang martir mau korban. So. Maka perhatikan dengan korban doa Paskah untuk menghadap Allah mati dengan apa? 1000 kali korban perjamuan kudus. 1000 artinya sehari 3 kali soalnya. Nah setahun apa? 365 hari. So. Hanya apa Anda juga nggak perlu. Saya ada bagus banyak untuk berjuang. Saya sudah perjamuan tadi pagi. So. Tadi malam pun perjamuan. Maka sekali lagi, kenapa tebas perjamuan perintah Tuhan? Langsung pasti bahasa ayat ini. Kembali kuasa perjamuan kudus. Ada kuasa. Jadi bagaimana untuk menghadap Allah di tempat maha tinggi untuk menghadap Tuhan dengan korban domba. Artinya perjamuan itu sehari 3 kali. Teori yang 3 kali sehari itu. Kemudian apa? Dengan minyak apa? 10.000 kali. Artinya apa? Minyak nggak tepat sehari. Perhatikan hati. Anda renungkan di Mika 6:7 bahwa perintah Tuhan langsung pada gereja Tibas, yaitu setiap hari ada minyak anggur, maka ada kuasa. So. Maka ada pengharapan Anda, yaitu dengan anggur. So. Seperti Ibu saya saksikan sama Jeffrey, Ibu Lisda so, di Nias nangis. Saya tanya kenapa menangis. Dan lama nggak jawab. Dia menunjukkan kandungannya.
tinggal 3 on, tinggal 3 on. Tidak ada harapan hidup. Saya kok nangis, saya biasa punya iman. Saya kok nangis masih sembuh iman saya. Enggak sampai hati. Maka dari kandung saya ambil berjauh. Bu, ini darah kebangkitan kehidupan. Anakmu mulai selamat. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Sehari kemudian di foto dokter menjadi hampir 3 kilo. Anda kabarkan betapa kuasa anggur, kuasa Yesus, darah kebangkitan dengan pilihan sekali lagi, betapa kuasa berjauh. Saya seorang martir, hanya seorang martir pintakan. Kalau Anda biasa, saya nggak disuruh Tuhan. Saya disuruh Tuhan membalikan ayat ini. Dengan apa menghadap Tuhan? Dengan 1000 kali korban domba, korban berjangkut 1000 kali. Saya dulu bisa, walaupun masih cemas, bisa bersama ibu 3 kali sehari. Dengan minyak seperti itu 10.000 kali. Anda perhatikan, dengan minyak itu 10.000 kali. Artinya nggak terbatas minyak. Anytime Anda pakai, mau pergi tampok kepalamu, Anda 2, setan takut. Kadang-kadang udah nggak ngerti setan takut. Karena Tuhan nulis langit kembali ke minyak urapan, yaitu apa? Adam dosa, maka hilang kemuliaannya. Maka untuk kembali mulia hanya satu, Tuhan yang ajar saya dengan minyak urapan. Anda kalau dosa hilang kemuliaanmu. Untuk membebaskan Tuhan ajar saya tiap sakramen diucapkan itu lepas dari kutuk, maka dengan minyak urapan. Jadi lagi bebas ada minyak anggur, nggak dosakan perintah Tuhan, bukan kehendak saya. Karena saya kurang ngerti hati, tapi Tuhan terang kepada saya. Maka sekali lagi, Anda perlu minyak anggur agar Anda tidak dosakan. Dengan minyak anggur tidak didosakan. Mas lagi, doa saya, Anda jangan ragu minyak anggur. Kalau orang itu, bebas kesal minyak anggur. Itu ada kasih ayat ini. Bagaimana menghadap Tuhan di tempat maha tinggi dengan minyak anggur. Enggak dirusakkan. Kan gampang ada ayatnya. Kalau enggak ada aja, maka nanti sore jam 6 saya akan ngajar tentang minyak urapan. Tuhan beritahu kepada saya, terus silahkan kembalikan kuasa minyak urapan. Ada kuasa hancurkan setan. Maka malamnya setan itu berlutut kaki saya. Apa di jangan saya. Jadi setan ikut baca perintah Tuhan. Dia takut sama minyak urapan. Dia nangis. Maka sekali lagi, Anda kemana-mana pakai minyak. Karena apa? Minyak itu muliakan Anda. Mulia kembali yang segambar seperti Allah. Jadi sekali lagi, orang yang tidak ke surga Tuhannya, yang berdosa, dia dengar firman Tuhan, tidak jadi pelaku firman Tuhan. Berjangkrus ya dosa. Jadi kalau berjangkrus hidup suci, maka ada kuasa. Maka seruan saya rekan pendeta, Anda harus jaga tanganmu. Jangan Anda memimpin berjamaah tanganmu dosa. Itu enggak ada kuasa, hilang kuasa. Maka harus cuci tanganmu, maka berjamaah ada kuasa. Kalau Anda dosa tanganmu, kotor, curi, nipu, atau berbuat zina, Anda enggak ada kuasa. Anda enggak akan terjadi. Tubuh enggak akan terjadi. Karena tubuh saya dilakukan orang yang bertobat. Supaya Anda perhatikan, Yudas orang dosa. Maka dia enggak ikut perjamuan. Di perjamuan salah. Dikasih perjamuan yang salah. Maka iblis telah masuk ke Yudas. Jadi, di mana kejaman di mana kita baca di Matius 24, di mana Tuhan datang kembali. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit.
dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, akhir zaman ada banyak masalah. Saya kadang-kadang berpikir, semuanya akhir zaman itu ada masalah. Zaman itu masalah besar. Ketemu orang salaman bisa mati. Bahkan maaf, saya lihat berapa kali pendeta khotbah langsung jatuh. Kasihan. Kemarinnya juga saya lihat pendeta khotbah jatuh. Dan itu kenapa? Karena berdosa atau karena kena corona. Menurut teori, Tuhan nggak permalukan kalau pendeta baik, suci, jatuh. Maka kalau Anda suka dusta fitnah, maka Anda akan terjatuh. Langsung langsung ditunjukkan. Tuhan tidak akan sampai hati melihat orang lain di Tuhan jatuh mati, nggak akan sampai hati. Tapi Anda suka dusta, menipu orang, fitnah orang, maka Anda akan seperti itu, menjatuh di miar. Anda itu namanya kutuk. Kutuk maut. Maut itu hanya satu langkah hidup kita. Maka lagi Anda hati-hati. Zaman sekarang banyak musibah, banyak kata virus yang lebih keras lagi. Dosa Anda semua keluargamu tidak kena virus itu. Maka akhir zaman bulan, bintang, matahari jatuh dari langit. Tapi firman Tuhan berkata apa? Itu tanda Tuhan Yesus akan datang penuh kemuliaan dengan para malaikat-Nya. Maka dikatakan bunyi sangkakala. Sangkakala. Saya pernah mimpi kalau saya dusta ke neraka, saya pegang sangkakala. Sangkakala itu yaitu ujung tanduk dari domba. Isinya minyak. Daud pun diurapi sebagai raja. Dari minyak tabung. Maka minyak itu hanya imat urapan raja. Minyak urapan raja. Anda perhatikan kalau Anda baca ayat. Kalau Anda nggak baca, nggak ngerti bahwa urapan minyak itu urapan raja. Semua raja Israel diurapi minyak urapan oleh para nabi. Jadi mari, kita tidak tahu kapan Yesus datang. Kita tidak tahu kapan kiamat. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi seruan saya, mari kita berjuang masuk surga. Yang utama Anda berjuang. Anda hatimu tekad masuk tahun 2001 ini. 2021. Berjuanglah. Pintu surga sempit. Tapi kalau lanjung firman Tuhan, Anda terima perjamuan kudus, Anda taat setia pada Tuhan. Anda nggak perlu khawatir. Tuhan pasti jaga hidupmu. Anda tidak akan terkapar sakit. Anda tidak kena virus. Anda tidak akan kena resesi. Anda diberkati semua. Akan nanti Anda diberkati. Tidak miskin bangkrut. Ada minyak nggak rusakan. Jadi ini ayat yang katakanlah sebagai penutupnya. Kita baca di Wahyu 22 11-15. Siapa yang ke neraka? Wahyu 22 ayat 11-15. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera,
dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Demikian firman Tuhan. Dan di zaman akhir, Anda hidup suci-sucilah. Hidup benar, Tuhan katakan harus hidup benar-benar. Tapi ada dosa silakan. So. Jadi zaman akhir Tuhan nggak ambil pusing. Anda hidup suci boleh, dosa boleh, Anda juga katakanlah yang cemar boleh, yang nggak cemar boleh, artinya juga yang dusta boleh, tapi masuk neraka. So. Dikatakan yang suka dosa ke neraka. So. Jadi zaman akhir so, akan dimutakan yang jatuh manusia. So. Maka saya selalu ingat teman yang pagi khotbah, sore pacaran. So. Khotbah tinggalkan khotbah. Akhirnya mati koma. Kasihan so, saya nangis. Maka rekan Brenda, jangan sampai absen. Anda jadwal, jangan sampai Anda tinggalkan. Lebih Anda punya pacar. Dikatakan apa? Koma itu orang nggak sadar. Koma tidak tahu minta ampun. Tidak tahu pertobatan. Karena waktu orang koma so, nggak bisa mikir pertobatan, nggak sempat minta ampun, nggak sadar apa. Gak sadar, maka Anda berjuanglah karena hidup suci kudus. Maka juga dikatakan apa? Dikatakan kalau orang suka dusta gak bisa ke surga. Sekali lagi Tuhan yang ucapkan, jangan suka dusta, lebih Anda fitnah. Anda gak bisa surga, lebih Anda suka fitnah bersama, lebih Anda fitnah pendeta, Anda diintip neraka. Air setetes agak ada, so hati-hati. Jangan fitnah pendeta. Kalau Anda fitnah pendeta, hukumnya berat. So. Anda akan di neraka. Anda akan fitnah itu dusta. Orang dusta, suka dusta, di neraka. So. Maka sekali lagi, Anda dibasuh. Basuhnya apa? Anda dibasuh dengan minyak urapan. Jangan dari Yesus. Anda diselamatkan. Maka sekali lagi, mari kita betul-betul jaga mulutmu, perbuatanmu, maka dia yang keteraka apa? Orang yang pembunuh, orang yang berzina, orang sundal itu maksudnya, orang yang katakanlah menyembah patung-patung berhala, tapi juga yang misalkan hidup seperti anjing, dikatakan so, saya nggak tahu apa artinya itu, seperti anjing masuk neraka, tapi saya garis bawahi yang neraka. Orang yang suka dusta. Kalau Anda misalkan khotbah Anda potong-potong, Anda dusta, binasa Anda firman Tuhan katakan suka dusta tidak bisa ke surga. So. Misalkan Anda khotbah Anda potong, kalau dibuat jelek, Anda fitnah saya, fitnah pendeta pilihan Tuhan, Anda pada dikutuk di neraka. So. Saya bukan nakuti, akhirnya ada orang suka dusta akan tidak bisa masuk surga. Ya keterangannya supaya Anda tidak suam-suam, keterangannya di sini, keterangannya. Ini jadi analog dari keterangan dari Wahyu 22, di Wahyu 3, 15, 17. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud orang jatuh bangun dosa, melayani dosa. Kan saya pernah beri contoh penderita ternak.
Tuhan kasih tahu Parjilat, orang itu berani. Tapi masih zina cabul, aku cabulnya. Jadi kamu yang lari, nah terus terang Tuhan beri contoh 3 kali. Orang yang zina cabul terekam setan neraka. Maka juga waktu penglihatan pertama saya digandeng ke surga, yaitu dengan teman saya orang kaya raya. Kaya raya, ini analog dari pertama tadi, apa guna punya dunia isinya. Dia kaya raya, proyeknya besar. Tapi dia, waktu saya bersama itu ke rumah sakit Pondok Indah, diundang untuk doakan. Baru masuk ruang ICU penuh orang, karena ada orang gede. Maka tiba-tiba Tuhan pegang pundak saya. Masih, kamu jangan pegang dia, jangan doakan. Kamu akan melihat orang ke neraka. Itu Tuhan katakan, kamu akan melihat orang neraka. Kamu nggak boleh doakan. Jadi kalau orang udah diponis Tuhan neraka, saya nggak bisa apa-apa. Nggak boleh pegang doakan. Maka saya bilang harus tuh, kita orang tuh mau ke neraka, Tuhan katakan kita nggak boleh pegang. Saya tarik ISO di pojok, yaitu waktu rumah sakit di ruang ICU. Jangan takut tuh, saya pegang nangis tuh. Nah, nanti kita terus keluar saja. Betul orang itu detik mau mati itu. Dia bangun pada jantungnya sudah berhenti. Begitu berhenti malah bangun. Orang dikira sembuh. 6-7 kali ngitari ICU. Yang ngejar setan-setan. Yang ngejar setan-setan. Orang itu kaya raya. Rumahnya banyak. Mungkin dia banyak dosa, banyak zina dan sebagainya. Maka dia diterkam setan neraka. Tuhan perkenalkan pada yang teman saya juga itu bang, ngejasa ke situ artinya apa? Artinya dia orang Kristen juga. Tapi saya nggak kenal. Kan diminta teman saya, udah malam jam 12 malam, saya teman saya cuma Aristo ketika itu. Saja Aristo, mungkin Aristo ingat waktu saya ngomong, Aristo tidak boleh dua ke orang itu ke neraka. Jadi sekali lagi, itu suka sempit. Berjuanglah sejak muda. Anda harus apa? Ingat perintah Tuhan setiap zaman zaman ini. Itu banyak kesesakan. Anda tidak mengalami kalau ada minyak anggur. Nanti bersama saya, kita baca nanti, ada minyak anggur nggak rusakan. Itu perintah Tuhan. Maka lagi, Anda, dosa Anda semua tidak resesi, tidak miskin bangkrut, tidak utang-utang pribadi, Anda semua diberkati. Jadi warga surga dua saya, Anda tetangga surga, Anda dan saya, tinggal semua yang masa dosa, keluarga manapun yang perhatikan Nasrani, dua hamba Tuhan, engkau lawat Tuhan, di mana engkau kunjungi, sebenarnya aku pernah kunjungi rumah hamba, kunjungi, terangkat Tuhan, bahwa engkau mensayang orang-orang untuk dibawa ke surga. Kami berseru Tuhan, sangin mereka diselamatkan, tidak resesi, tidak kena musibah, bebas dari kutuk penyakit, yang sakit siapapun akan disembuhkan. Kami doa, siapa yang sakit disembuhkan, akan mereka jadi warga surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya serahkan pada MC. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat berkat Tuhan. Kita boleh mendengarkan kebenaran kuasa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, dipimpin oleh Gembala Sidang. Namun sebelumnya kita akan membawa ucapan syukur kita yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama saudara, kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita di dalam doa, kita mengucap syukur. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami sangat mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami terpelihara sempurna karena kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang beribadah. Kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, dimanapun yaitu kami beribadah, kami percaya melalui ibadah bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia via live streaming, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami bawa yaitu ucapan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan, sebab bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang telah memilih kami. Tuhan Yesus yang juga akan memperlengkapi kami sebagai warga kerajaan sorga. Di akhir zaman kami ada minyak, kami ada anggur, sesuai dengan perintah-Mu kepada Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa, perjamuan kudus dan minyak urapan. Sebagaimana Tuhan janji-Mu kepada Gereja Tiberias, kuasa yang tiada taranya. Sebagaimana hari ini kami mendengar kebenaran kuasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami semua sempurna sehat, kami semua diberkati, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam kekudusan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan mengurapi kami, firman Tuhan memeteraikan yaitu dalam hati dan pikiran kami di akhir zaman ini. Kami mau yaitu semakin lagi, semakin hidup dalam kebenaran firman-Mu. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kapanpun Tuhan datang menjemput kami sebagai mempelai Kristus, kami telah siap dan kami yaitu akan terbang ke sorga bersama dengan Tuhan Yesus untuk pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Selama di bumi kami dijanjikan Tuhan yaitu kuasa perjamuan dan minyak urapan sebagai sarana bersama dengan keluarga menjadi warga sorga. Sebagaimana banyak kesaksian mujizat yang indah yang Tuhan Yesus nyatakan di Gereja Tiberias Indonesia, kami mengucap syukur. Ada banyak orang-orang yang bersaksi, yang sembuh, yang pulih, yang diberkati berhasil, yang hutang-hutangnya lunas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus yang memerintahkan untuk setiap hari kami menerima puluhan ribu curahan minyak, bahkan ribuan domba jantan, yaitu mengacu kepada tubuh darah Tuhan Yesus. Minyak urapan, kami semua dimeteraikan, sehat sempurna, bebas dari COVID-19. Dalam nama Yesus, kami tolak virus corona, dipatahkan, tidak berkuasa atas kami dan keluarga kami. Kami semua sempurna sehat, keluarga kami berdoa dengan iman, tidak ada yang terpapar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menutup bungkus kami bersama dengan keluarga. Darah Yesus menutup bungkus masa depan kami, kesehatan kami, bahkan pekerjaan kami dan pelayanan kami. Kami mengucap syukur darah-Mu Tuhan Yesus yang membangkitkan yaitu bayi-bayi mati dalam kandungan, bahkan juga seorang bapak yang ada di Manado, Bapak Jeki, yang anaknya juga divonis oleh dokter sudah tidak bernyawa, sudah tidak ada harapan lagi ketika dilahirkan, tapi dengan tetes darah Yesus oleh bilur-bilurnya, maka anak Pak Jeki yang lahir mati, yang tidak ada harapan, yang divonis oleh dokter, maka dibangkitkan sehat sempurna, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami mengucap syukur. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kami yang ada di Gereja Tiberias, siapapun kami, dimanapun kami berada, di rumah, bahkan juga mungkin di apartemen kami, di luar negeri, dimanapun kami berada, kami percaya darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan, darah kekuatan dalam kehidupan kami yang memberkati, menyelamatkan kami. Begitu kami juga dengan minyak urapan kami diurapi, satu tetes minyak di atas kepala kami penuh kemuliaan Tuhan. Segala yang jahat, segala roh maut mara bahaya tidak berkuasa atas kehidupan setiap kami, warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di minggu yang indah ini. Kami datang bawa ucapan syukur kami, persembahan kami yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bawa dengan sukacita. Dan di akhir zaman ini semakin iman kami diteguhkan, kami dengan firman Tuhan, dengan perjamuan dan minyak urapan, pujian penyembahan kepadamu. Kami siap untuk bersama-sama suatu hari kami akan kekal bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Berkati Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sempurna sehat, tegap sentosa, damai sejahtera yaitu meliputi keluarga Gembala Sidang kami, bahkan panjang umur, senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan, double berkat, double kuasa mujizat. Setiap kami pun jemaat Tuhan, dalam nama Yesus, kami umur panjang, tegap sentosa, berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami bawa yang terbaik bagi Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang membalaskan puluhan ribu lipat kali ganda di dalam setiap usaha kami, pekerjaan kami berbuah
untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, yang diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan amin, haleluya. Kita boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bersama-sama dengan ucapan syukur dan sukacita, mari kita bawa yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Saatnya kita mau siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus Kristus, saudaraku. Dimanapun saudara berada pada saat ini, terima tubuh dan darah Yesus. Kita percaya dengan kuasa minyak dan anggur kita tidak pernah dirusakkan. Dipimpin oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Siapkan hati kita, terima tubuh dan darah Yesus. Bersama-sama katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bersama-sama katakan, Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Oh Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Kristus, kami mengundang Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk bisa memimpin kami di dalam sakramen perjamuan kudus, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk Perjamuan Kudus nanti sore jam 6. Saya berusaha jam 6 untuk ngajar yang Tuhan perintahkan pada saya. Misalkan Tuhan perintahkan membalikkan minyak anggur. Dibuktikan apa? Dengan kuasa saya. Orang yang burak dua masa bisa kasih satu botol minyak yang saya pegang. Saya bilang, kamu menang perkara, tidak dikalahkan. Walaupun sudah sita pengadilan, orang hutang ratusan juta dolar, saya kasih satu pot minyak, kamu akan dipending, tidak akan bangkrut. Maka betapa kuasa minyak, kalau Anda tidak baca minyak, ya nggak ngerti. Itu perintah Tuhan langsung ditulis tangan. Tuhan saja nyebut yang masuk surga harus ada minyak. Maka saya beri Anda 2 ayat, yang satu minyak anggur dirusakkan, kemudian Tuhan mengatakan beli minyak daripadaku. Kita baca di Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning,
dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Melekat kerubium itu letaknya di depan tata laso. Jadi kerubium itu tuh yaitu diisi tentang memeteraikan apa yang terjadi hari kiamat. Maka ayat ini singkat padatnya, ada minyak anggur gak diusahakan. Zaman akhir semua ayat, kalau mau kiamat ada masa besar, musibah besar, maka juga di ayat ini gambarkan, yaitu apa zaman akhir nanti, yaitu ada katakanlah setan maut yang mengalahkan sempat bumi. Kemudian juga ada binatang buas, maksudnya saya tafsirkan saat ini binatang buas itu virus corona, karena paling ganas sekarang di dunia virus corona. Tapi ada minyak anggur, Anda tidak dirusakkan. Sederhana kan? Kalau Anda pasti ngerti, kalau Anda tanya Tuhan apa betul ya nih minyak anggur rusakan? Ada nenek aja tuh kena corona, udah bahkan gak Kristen tuh, susunya Kristen, maka punya minyak, neneknya kena corona tuh, dikasih minyak langsung sembuh. Pada dua anaknya meninggal karena virus corona tuh. Jadi betapa Anda penting minyak anggur. Kalau Anda tidak ngerti, Anda doa Tuhan jabarkan, karena sahabat perintah Tuhan kita disampaikan di Mika 6:7, yaitu ngadep Tuhan itu persembahannya apa? Anda ada minyak anggur tuh, minyak tiap hari, bahkan minyak anggur tiap hari, maka enggak terbatas minyak anggur sehari 3 kali tuh untuk ngadap Tuhan. Artinya ngadap Tuhan, Anda selamat, maka ada minyak anggur. Anda tidak usahakan, Anda tidak kalah sama virus. Kita baca Tuhan, yaitu nyebut minyak pun beli dari Tuhan. Jadi Tuhan junjung minyak. Anda ada orang nggak ngerti minyak orapan, tapi Anda nggak ngerti. Mungkin Anda nggak baca, mungkin Anda nggak baca semua ayat. Saya disuruh Tuhan baca, membacakan minyak anggur. Tuhan saja nyebut kalau Anda pesta surga harus ada minyak. Beli minyak dari Tuhan. Kita baca di Wahyu 3:18. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Si Tuhan tegas mengajar bagaimana Anda diundang pesta surga di ruang suci. Kalau Anda ingin di Taman Eden, saya pun ingin ke Taman Eden. Tuhan gak kasih, karena pasal tetap melayani Anda. Tugas hamba Anda kemasukan usaha dusta, saya digoreng di neraka. Satu tugas saya membawa Anda ke suci. Karena apa? Saya berani minta ke neraka, agar Anda tidak ke neraka. Maka nggak setiap orang tuh bisa mau ke neraka untuk orang lain. Saya bisa sampai cium kaki Tuhan. Tuhan, hamba tidak mau ke surga, hamba ke neraka. Ganti mereka neraka. Maka saya doa Anda semua cari kerajaan surga, semua ditambahkan. Anda
Tuhan mengatakan di sini, untuk pesta di surga pertama ada bertobat, jangan suam-suam. Yang kedua ada hidup suci. Yang ketiga Tuhan ngomong tegas, beri minyak daripadaku untuk memandang benar. Minyak kenapa dari Tuhan? Karena Tuhan ngasih saya martir. Minyak itu ciri martir. Kalau Anda nggak punya aroma martir, sulit ngasih minyak urapan. Sekali lagi, Tuhan katakan, beli daripadaku minyak urapan untuk memandang benar. Kalau Anda pesta surga kan saling lihat tuh. Tuhan katakan apa? Beli minyak dari adaku. Karena minyak itu yang punya kuasa. Anda kalau punya aromater bisa ada dari Tuhan. Minyak urapan. Tuhan katakan beli daripadaku minyak. Sekali lagi Tuhan mengajar kalau Anda ingin pesta surga ada minyak beli dari Tuhan. Anda beli dari seorang mater. Hanya seorang mater. Kalau Anda nggak punya aromater, nggak ngerti minyak urapan. Kenapa? Anda kalau tidak punya aromater, mati itu korban harta nyawa. Seorang korban harta nyawa, maka diberi Tuhan ngembang anggur. Ciri martir ada kuasa anggur. Kalau Anda tidak ada aromater, cuma lani biasa, Anda nggak ada kuasa anggur. Tapi Anda perhatikan renungkan, tapi Tuhan mengatakan beli padaku minyak. Untuk apa? Memandang benar. Artinya Anda nanti bisa suka memandang Tuhan Yesus. Agar Anda dan saya jadi tetang surga. Mari kita ngeroti sekali lagi. Minyak itu harus ada. Anda kalau ingin tahu, di Mazmur harus ada minyak. Kita angkat roti ini. Lama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kayu sebagai yang baru dosaku diampuni, disucikan hidupku, pikiranku, perkataanku pada kami akan dibangkitkan hari kiamat, masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna, tidak bikin, tidak bertigo. Kami telah kebutaan, mataku sempurna diurapi akan memandang kemuliaan Allah. Mulutku diurapi penuh kuasa, penuh mujizat. Kami doa agar kami telah kebutaan, tidak buta, tidak tuli. Mulutku diurapi penuh kuasa agar penuh mujizat. Demikian juga tidak alergi. Kami telah alergi makan atau obat-obatan. Jantung sehat semua. Yohanes jantungnya sehat, paru-paru sehat seperti Yohanes, agar paru sehat, ginjal sehat seperti Yohanes, ginjalnya sampai 100 tahun kuat, tidak terkapar dioperasi, tidak miskin bangkrut. Kami doa segala kutuk penyakit disembuhkan. Kami telah kanker tumor dokumnya. Kami doa tidak terkapar dioperasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak akan koma, tidak terkapar di ICU. Doa kami tolak virus corona, keluarga kami sehat sempurna, disembuhkan hari ini. Ada doa sana, ada doa. Maka ada permintaanmu, doamu apa, sakitmu apa, sebutkan, tolong sembuhkan. Saya firman Tuhan, dengan darahnya, dengan peluhnya Anda sembuh. Ada doa masing-masing. Mari sama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami doa, kami tidak terkapar dioperasi, tidak terkapar kena virus corona. Kami telah virus corona. Presiden Jokowi keluarga tidak kena virus corona. Para menteri keluarganya bebas virus corona. Kami doa, kami semua ini segala penyakit sudah selesai, diangkat di atas kausai. Inilah roh hidup surga. Inilah tubuh Kristus.
tanggal tahun ini, bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai perjanjian yang baru kekal. Dia dosaku, disucikan pikiranku, perkataanku, berbagai. Kami doa agar kami jadi warga surga. Kami berjanji hidup yang suci. Kami itulah persinan, kami itulah perjauhan. Kami itulah orang ketiga di rumah tanggaku. Kami diurapi akan bangkit dari kawat masuk surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sempurna. Tidak bikin berjatuh, mataku diurapi untuk memandang kemuliaan Allah. Lutut diurapi penuh kuasa. Jantungku sehat, paru-paru sehat, ginjal semua sehat, peredaran darah sempurna, tidak darah tinggi, tidak rendah, HB normal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa lever sehat, empedu sehat, pankreas sehat. Kami doa tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak virus corona, rumah tanggaku bebaskan virus corona, mereka jaga rumahku. Tidak akan masuk virus corona. Kami tolak segala penyakit penderitaan. Tuhan mengatakan, percaya lebih roti mana, jangan roti mana. 40 tahun makan di padang gurun. Yang kedua, jangan roti hari tiap hari hidup suci, pakai jubah kemuliaan. Yang ketiga, jangan roti mana setiap hari. Ada sepatu baru, kasus baru. Tuhan akan terangkan gambaran seorang majikan, seorang Tuhan. Kami doa, kami semua sehat sempurna. Kami itulah terkawal sakit. Kami itulah virus corona. Kami itulah terkawal dioperasi. Kami tidak koma, tidak tahan segala penyakitku. Disembuhkan ini, inilah dari Yesus, darah kebangkitan. Kita angkat miarapan, itu perintah Tuhan. Yesus nulis di langit, kembalikan miarapan untuk memberi Anda kemuliaan. Firman Tuhan katakan apa? Minyak ini Adam Hawa dosa, hilang kemuliaannya. Manusia siapkan segala. Tapi ada minyak, Anda mulia kembali dengan minyak urapan ini. Maka minyak ini penuh kuasa mujizat. Waktu Tuhan terus di langit, malamnya setan-setan berlutut kaki saya. Bapak jangan saya setan takut. Karena ada minyak, rumah tangga minyak, setan nggak berani masuk rumah Anda. Maka minyak ini yang luar biasa, saya beri kesaksian. Dengan satu botol itu, ada proyek 100 km lebih di perbatasan Timur Tengah dengan Eropa, yaitu disita pemerintah. Maka biasa beri satu botol minyak. Kamu campur beli minyak 1-2 galon, campur ini. Kamu pojok-pojok kasih urapinya. Kamu menang. Kalau kamu dikalahkan, saya datang dengan tiket sendiri, hotel sendiri, pasti menang. Tapi saya bilang, kamu pasti menang kalau pakai minyak ini. Jadi, Anda boleh ngomong apa?
Orang udah saksi di Sarpini 2 kali. Dengan minyak ini, mereka yang 130 meter lebih bisa dimenangkan. So. Yang kedua, so, Pak Suwono, utang yang sudah lebih so, akan disita. Yang saya mau khotbah di Hotel Indonesia, saya bersama ibu mampir ke rumah Pak Suwono. Dia nangis, nggak bayar utang. Semua aset disita. Maka saya, karena buru-buru, saya cuma kasih minyak 1 pot. Ini minyak berapa? Muliakan Anda. Kamu besok meeting di Singapura. Pintu meeting kamu tapok. Aku punya kuasa di ruang ini. Yang kedua, kamu duduk, kamu tapok meja meeting. Itu milikmu. Apa yang kamu minta dikabulkan. Kamu diperanjang. Dia kaget. Dia kesaksian dia sudah mau bunuh diri. Enggak punya apa-apa. Akhirnya betul-betul. Saya tanya dia, kamu tadi pending berapa tahun? Pak, udah disita. Enggak bisa. Saya bilang, saya tanya, pending berapa tahun? Dia mengatakan 3 tahun. Ya besok kamu tanya 3 tahun. Dan 1 pot ini, kalau ada martir korban, ini utang ratusan juta dolar. Dimenangkan. Pak Suwono bersaksi saya 2 kali. Dia sampai ini bunuh diri karena nggak bisa bayar. Tapi 1 pot ini bisa membangkitkan berkati perusahaannya bangkit kembali. Ya ini ada 2. Betul Pak Pasir punya tugas. Minyak ini maka setan takut dengan minyak ini. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus dalam penyerapan untuk muliakan Musa. Tuhan Yesus oleh langit, tiap punya tugas membuka minyakan kuasa besar sehingga Pak Surya pun utang lebih dari $1 pun dimenangkan. Bahkan berangnya $M pun dengan 1 botol minyak ini dimenangkan. Maka orang-orang mati pun bangkit, bayi mati 25 bayi lebih dengan minyak 1 tetes dibangkitkan. Yang menyerahkan muliakanlah dan usia. Siapa menerima minyak diberi kemuliaan dia yang segambar seperti Allah agar mereka lepas dari kutuk penyakit pikiran, lepas dari kutuk operasi, tidak kena virus corona, tidak dioperasi. Minyak ini punya kuasa yang bukan segala penyakit. Engkau ada dan berkati setiap keluarga paling hayati agar minyak ini mengantarkan mereka sebagai warga surga, agar mereka jadi warga surga, agar mereka akan masuk kerajaan surga. Ini minyak harapan yang mengurai mereka semua, nyambung setiap penyakit, tidak gagal, tidak miskin, tidak anggut, tidak menyerapan. Muliakan semua semangat yang pakai, mereka diulasi minyak dengan minyak bahkan sakit, Anda akan sembuhkan. Anda ulasi minyak bahkan sakit. Dalam Tuhan Yesus, dalam menyerahkan mengharapi aku, lepas dari kutuk gagal, kutuk sakit, tidak menyangkut, kamu telah virus corona, sila penyakitku sembuh, diangkat di atas kau. Dalam menyerahkan yang bangkit orang mati, mengurapi kami semua, agar kami jadi warga surga, agar kami sepanjang masa diam Tuhan, dalam menyerahkan, muliakan Allah, muliakan Anda semua, untuk jadi warga surga. Agar Anda diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kembali ke MC. Kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus oleh karena kebaikan-Mu saja kami boleh beribadah pada siang hari ini. Kami berdoa, kami menyerahkan semua yang beribadah pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua keluarga, rumah tangga dalam kasih mula-mula senantiasa. Berkati orang-orang muda, siapa
Dimanapun kami yang beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melihat kasih dan pertolongan Tuhan. Kami melihat mujizat Tuhan. Apa saja yang kami minta di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami akan mengalaminya. Tuhan akan melakukannya bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua yang melayani Boanerges Worship Team, diberkati Tuhan. Worship leader, imam musik, bahkan juga tim media, tim event. Tuhan Yesus memberkati, mengurapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karenanya Tuhan, kami hari ini mengucap syukur dan kami percaya sepanjang minggu yang baru Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ucap berkat bagi gereja Tiberias Indonesia dimanapun yaitu jemaatmu berada, yaitu mengikuti ibadah live streaming, diberkati Tuhan. Di Indonesia, di Jabodetabek, bahkan yang di luar negeri sekalipun, Tuhan Yesus memelihara, Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang menjadi doa setiap umatmu dikabulkan Tuhan, diberkati Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang gagal diberkati pasti berhasil. Kepada yang kekurangan diberikan kabar baik, hidupnya berlimpah berkat, damai, sukacita dari kerajaan sorga. Mengucap berkat bagi Indonesia, Tuhan Yesus memberkati Indonesia, Tuhan Yesus memberkati presiden kami dalam nama Yesus. Tuhan beri roh takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia bangkit, Indonesia bebas lepas dari penderitaan. Kami tolak COVID-19 dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, umatmu semuanya dalam nama Yesus ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus yang kudus. Kami tolak terpapar dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan berkati, sempurna sehat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, 2021 tahun berkat mujizat, double portion yang indah bagi kami, bahkan kemurahan yang ajaib menyertai setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan juga yaitu rencana pembangunan gereja Tiberias Indonesia di Kota Bekasi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengurapi, bahkan Tuhan menyertai, memberhasilkan. Di dalam nama Tuhan Yesus akan berdiri sebuah gedung yang indah di Kota Bekasi, milik sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi dan pelayananmu. Angkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apapun yang kita kerjakan di dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang kawan-kawan, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu dan keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus pasti memberkati.